Oke Pak, saya lanjut nanya ya. Iya. Ini saya mau nanya terkait tanaman ini kan ada siklus hidupnya ya Pak? Iya. Ya, sama kayak kita manusia. Nah, menurut Bapak ada nggak dari siklus hidup tanaman ini yang bisa berguna untuk siklus hidup manusia? Maksudnya kayak siklus hidupnya bisa dipelajari oleh manusia dan diterapkan kayak Ya banyak dong. Oh, itu iya. kan mekanisme evolusinya. Ya, oke. Nah, kecenderungan natural yang alamiah itu di tanaman itu sangat kaya. Ya sama kalau kita mempelajari hewan, ada zoologinya, ada mulai dari struktur jenis-jenis mamalia, ada yang hewan yang primata, ada yang seksual aseksual. Tanaman-tanaman itu juga memiliki hal-hal yang menarik untuk kita pelajari. Misal contoh, kalau pohon tumbuhnya di tempat yang terlalu lembab, dia mungkin tingkat pertumbuhannya bagus, tapi pembuahannya minim. Nah, manusia yang tumbuh berkembang dalam dunia tertutupan, mungkin saja dia bisa dalam masa tertentu itu menikmati hidupnya. Maksudnya bahagia. Ya. Sementara manusia yang lahir tidak dalam situasi yang rimbun, yang manja, tapi di medan yang agak liar, mungkin sengsara. Tapi tingkat pencapaian hidupnya lebih berkualitas, yang ada struggle berjuang. Sedangkan tanaman yang tidak terlalu berjuang juga kadang-kadang nggak menghasilkan sesuatu. Nah, peran manusia di situ harus bisa melihat bagaimana tanaman itu dia hidup dengan rimbunan daun kayak gitu, itu pada akhirnya dia hanya memperjuangkan daun, tidak buah. Maka tugas manusia yang berpikir, yang ngerti kalau itu komposisi daunnya itu terlalu banyak, kita kurangi. Bahkan ada yang dilukai itu anunya. Itu ada banyak cara untuk mempengaruhi, mengkondisikan mereka berkembang dengan rekayasa juga. Makanya kalau tanaman di hutan itu kan kadang-kadang pohon besar banget tapi panennya sedikit. Nah, tugas manusia mengambil peran di situ. Tapi ada juga tanaman yang sifatnya itu susah berkembang. Nah, maka manusia di situ harus bisa mencangkok okulasi. Kalau dia tidak terlalu susah, itu maksudnya kan terlalu lama. Nah, di setek gitu. Nah, itu rekayasa juga. Nah, manusia itu juga bisa direkayasa kayak gitu. Hakim, katakanlah mahasiswa dari UIN, jurusan agama. Nah, ini kan nggak nyambung dengan dunia Fadil yang komputer. Nah, begitu Hakim sama Fadil dicangkok, ya Hakimnya dapat ini, Fadilnya dapat ini. Nah, itu pentingnya pertautan, hubungan antar tanaman. Makanya kamu nanti mempelajari sistem mulai dari biota tanaman termasuk sampai urusan komunikasi antar tanaman. Itu mereka saling ngirim isyarat komunikasinya lewat akar, lewat kalau ada lumut. Nah, itu yang di selokan-selokan itu kebanyakan. Nah, itu bisa dia menyemburkan informasi. Jadi di dalam tanaman itu hidupannya juga ada jejaring informasi. Jangan dikira ini lembab, ini ada matahari. Ya. Terus fotosintesis itu pentingnya kenapa? Misal daun pisang itu jangan diremehkan kayak gitu. Tanaman itu paling bagus untuk fotosintesis. Ditabrak sinar matahari itu menyebarkan. Pasti di bawah pohon pisang itu ada rerumputan yang lebih subur. Artinya dia memberi dampak yang sangat luar biasa. Dan pisang itu paling bagus menyerap sinar matahari sampai ke batang tubuhnya, dan juga sekaligus menyerap air. Kalau nggak percaya itu kamu diketebok, itu kan banyak airnya. Nah, itu kombinasi antara air dengan cahaya saja menyatu dalam pohon pisang itu, tubuh batang pisangnya itu buat pupuk kan juga bagus. Nah, ini unsur-unsur tanaman ya.
Kalau kita serap ke kita, maka kamu mau pengen bermanfaat. Mau. Jangan sampai nanti kamu itu punya kekuatan banyak seperti tanaman, tapi tidak bermanfaat. Karena apa? Tanaman ini hanya bisa bermanfaat manakala juga di sandingnya ada keanekaragaman jenis-jenis tanaman gitu loh. Jadi durian bisa memberi manfaat kepada apa? Misal gampang di pertanian ya, kopi. Oke. Kopi itu butuh pohon yang tinggi pelindung. Iya. Nah, kalau ada ini kan mataharinya terkontrol. Nah, itu sering memberi manfaat. Makanya orang ada karyawan itu mesti belajar kepada bos. Nah, bosnya ini kalau bisa yang bukan hanya ngasih gaji, tapi Iya. ngasih ilmu, ngasih pedoman, panduan, iya. bimbingan gitu loh. Supaya ini spesies yang lain ini berkembangnya lebih cepat dan lebih pas. Nah, makanya ada yang istilahnya mentor. Kalau saya nanam kelor itu di situ harus ada mentor dari tanaman itu sendiri. Tiba-tiba kita nanam kelor cuma satu tancap, pertumbuhannya berbeda kalau kita nanam 20. Jadi itu mungkin mirip sama kamu kalau kamu di daerah ditaruh di daerah transmigrasi sendiri, ya kamu susah dong berkembang. Iya, benar. Kumpul brek bareng. Nah, tanaman itu juga begitu. Yang tadi saya ceritakan butuh polikultur, keberagaman, dan watak-watak tanaman besar itu harus memberi manfaat. Kalau tidak dia akan mengalami kepunahan juga. Iya. Manusia walaupun kuat ekonominya, kuat status sosialnya, kalau nggak memberi manfaat akan gampang stres. Tidak memberi, nanti ditengok tetangganya aja enggak. Itu kan hikmah daripada kita belajar dengan tanaman. Jadi itu terlalu kebanyakan daun. Daun harus dibabat, didistribusikan untuk pupuk. Kalau kamu kebanyakan duit, jangan ditimbun, dikasih ke khasna, Buat belanja. kasih ke orang. Distribusi itu memungkinkan kita tumbuh bareng. Makanya di Indonesia, termasuk mengapa petani di Pulau Jawa itu yang tadi belum saya sebut miskin, karena ketimpangan. Ketimpangan itu lahir dari ketidakadilan. Yang kaya sangat kaya banget, yang miskin banget. Itu di Pulau Jawa terjadi sampai sekarang. Seperti itu. Jadi nggak adil. Ada yang seperti kalian cukup hidup dengan konsumsi 2,5 juta. Tapi ada loh golongan dari kalian juga yang anaknya orang kaya, konsumsinya 20 juta per bulan, itu masih kurang. Nah, ini kan yang apalagi parahnya, yang konsumsi banyak itu bukan untuk ilmu pengetahuan, larinya entah untuk gaya hidup, hedonisme gitu. Nah, beruntunglah kamu walaupun konsumsinya masih ambang batas yang manusiawi biasa pada umumnya, tapi kamu masih mau urusan ilmu gitu. Itu kenapa saya di Yayasan Odesa itu juga hanya satu, percaya kalau memberi bantuan itu paling mujarab, itu hebat itu kalau itu ilmu gitu. Bukan berarti harta, enggak ya, tapi kalau harta saja tanpa ilmu, disertakan ilmu, nanti enggak bagus. Iya. Nah, makanya diserap ya pengalaman tanaman itu, bagaimana mereka eksis hidup, memberi, kenapa mereka bisa survive lebih lama dan kenapa tidak, itu hampir kayak manusia. Itu. Bagaimana kalau mereka sering berbagi banyak, itu biasanya yang paling tua. Coba pohon beringin. Oh, pohon beringin itu sedekahnya paling banyak loh. Oh iya. Ya, coba apa? Mulai dari akar. Akar dia menggemburkan tanah sekitarnya, kan banyak akar-akarnya. Iya. Nah, dia berjuang dengan akar yang begini-begini itu membuat pori-pori tanah, membuat air betah di bawahnya, maka dia tersuplai. Tapi dia nggak akan melarang tanaman lain untuk tidak berkembang. Di bawah pohon beringin bisa tumbuh, entah rumput jenis apa, tanaman apa masih bisa. Terus daunnya yang sangat tinggi. Hanya kelemahannya satu, pohon beringin itu buahnya nggak ada. Tapi dengan segala kelebihannya, dia sangat penting ditanam di sebuah lokasi yang tidak usah jumlahnya banyak, karena dia akan menguntungkan jenis tanaman lain.
termasuk di sekitar pohon beringin, ya tentu dengan jarak yang terukur ya, itu nanti tanaman pepaya, tanaman mangga, itu akan mengikut dampak dari peran pohon beringin yang besar ini. Begitu. Oke, berarti keterkaitan antara tanaman dan manusia ini kuat banget ya Pak? Ya kuat, kamu nggak akan hidup kalau nggak ada tanaman. Iya, selain itu sih dari sisi spiritualitasnya juga kuat banget ya. Kalau spiritualitas itu tergantung. Karena saya nggak ngerti tanaman itu punya spiritualitas enggak, hewan punya spiritualitas enggak. Karena itu harus ada penelitian. Iya. Dan jenis spiritualitasnya mana? Kalau saya bilang nggak ada, saya belum meneliti. Oh, oke. Tapi kalau manusia itu manusia itu punya spiritualitas nggak menurut kamu? Punya. Ada yang punya, ada yang tidak dong. Jawabnya tidak semua. Itu kadang-kadang. Tapi secara naluriah sebenarnya ketika akal budi ini berkembang, selalu manusia itu ketika dia memiliki kemampuan mengoperasikan akal budi, ya, rasionalitas, itu kemudian ada kecenderungan bahwa yang paling asik, yang paling nikmat itu ada di zona pasca rasionalitas. Ya, spiritual itu biasanya. Nah, nggak tahu ada yang terjebak ke klenik atau ke hikmah yang lebih berguna, itu urusan lain. Tapi di balik sisi rasionalitas manusia, spiritualitas itu sangat lekat dengan manusia. Tinggal sekarang begini, kamu mau berpuas-puas pada materinya atau menyeimbangkan, ya puas materi, puas spiritualitas. Nah, kalau saya ingin jaga keseimbangan materi secukupnya, tapi dimensi-dimensi spiritualitas juga dapat. Jangan sampai saya gerakin ekologi tapi saya sendiri nggak dapat manfaat. Oh, sudah jelas saya juga nggak seneng dapat hasil panen materinya gitu itu. Ya itu bukan target saya, sehingga saya bilang nggak seneng. Maksudnya bukan saya kepengen mangga 5 ton, saya butuh 1 aja lah cukup gitu. Hasil ekonomi sudah cukup dari usaha saya gitu loh, tidak usah terlibat di dalam pertanian. Itu bukti saya bersyukur kan. Spiritualitas juga untuk sisi sosialnya harus ada batas, jangan sampai nanti saya ngurusi yayasan sifatnya sosial, ingin juga serakah, ikut-ikutan panen dari aku kan, jadi nanti kepentingan ganda-ganda. Nah, itu kenapa saya nggak mau jadi petani. Kenapa? Karena lebih baik jangan jadi petani, tapi mendorong tumbuhnya pertanian yang lebih berkelanjutan, kan begitu. Sangat luar biasa penjelasannya dari Pak Faiz ini. Semoga dengan adanya siaran ini, masyarakat yang nonton bisa lebih teredukasi untuk menjaga dan membudidayakan tanaman ini ya Pak. Oke, ya pasti. Nah, kamu semangat ya, nanam. Semangat dong.